ya. Jadi kita boleh bersama-sama kembali di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, biar disayang, jadi saya perkenalkan diri ya. Nama saya Pendeta Muda David Hendra, asli orang Korea Utara, alias Sumatera Utara. Ya, ada marganya Sirait, ya, marga Sirait. Ibu Gembala Guru Saragi, ya. Ipar saya juga marga Saragi. Nah, nanti kalau diurut, nah bisa jangan-jangan saudaraan lagi ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini juga saya membawa kedua anak saya karena kebetulan istri saya juga 2 tahun terakhir ini ambil keputusan untuk benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya menjadi hamba Tuhan dan sekolah pendeta S2-nya di Sinode GKY, Gereja Kristus Yesus. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah ngomong sama Tuhan, ada 2 hal mujizat yang pertama-tama yang saya alami. Yang pertama adalah saya ngomong begini, Tuhan Yesus, tolong berikan saya pendamping hidup yang putih sipit. Tahu maksud saya kan? Putih sipit. Maksud hati supaya ada perubahan keturunan begitu ya. Karena saya udah hitam, jadi maksudnya supaya keturunannya putih dan sipit. Dan puji Tuhan, doa orang yang benar dengan tulus, Tuhan dengarkan doa dan berikan pasangan hidup orang Chinese ya, Chinese Jakarta. Dan itu tadi yang saya bilang tadi supaya ada perubahan keturunan, dan puji Tuhan kedua-duanya terjadi juga mujizat. Kedua anak saya ternyata ikut saya juga kuliahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan itu jangan selalu dikategorikan atau dikonotasikan selalu yang seleranya saya, kemauan saya, kehendak saya. Mujizat itu yang pasti apa yang Tuhan beri itu yang terbaik, itu yang the best. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya tinggal di daerah Taman Cibodas, ada perumahan Orchid Park namanya. Saudara nanti boleh buying sana, searching saja di map pasti ketemu ya. Sampai di security bilang saja nama Pak David, nah itu nanti langsung datang ke rumah. Puji Tuhan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak saya tadi ikut, cuma guru sekolah minggu langsung tadi keluar kreativitasnya ya. Jadi langsung diajak ikut sekolah minggu. Puji Tuhan. Baik, itu saja perkenalan karena saya dengar tadi ada ibadah jam 11. Jadi kita pakai waktu yang ada ini dengan 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya berkhotbah dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Materi saya sudah dapat ya? Sudah ada ya? Mari kita baca sama-sama. Saya ayat yang ke-9, jemaat Tuhan ayat yang ke-10, demikian kita akan berganti-ganti. Judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jemaat 2-3 ya. Ada 2 orang berdiri kepada Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa selama 1 minggu, aku memberikan 10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang yang bilang berbanyak seorang yang dibenarkan Allah, dan orang yang tidak setelah merasa tidak diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berikan tema pada pagi menjelang siang hari ini, baik belum tentu benar. Tentu apa yang kita baca dalam perikop itu tadi mungkin sudah mulai ada ke arah mana tujuan khotbah saya ini, gitu ya, saudara-saudara. Nah, saya mungkin akan memberikan sebuah ilustrasi tentang baik belum tentu benar, ya. Maksudnya seperti apa sih baik belum tentu benar? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan pernah nonton film tahun berapa ya? Pokoknya udah lama ya, Robin Hood, ya, tahu ya film itu ya? Pernah nonton ya? Film Robin Hood. Dia berperan seorang penolong. Amin. Jangan paksakan hanya untuk supaya nama kita tenar. Kita curi punya tetangga, nih, ambil. Itu disalahkan, itu tidak dibenarkan. Nah, dari itu yang saya membuat tema khotbah pada pagi hari ini, baik belum tentu benar. Lalu apa hubungannya dengan perikop yang kita baca tadi tentang orang Farisi dengan pemungut cukai? Nah, ini kita akan masuk dalam penjelasan. Saya berharap dengan waktu yang singkat ini jemaat Tuhan boleh nanti pulang membawa sukacita yang luar biasa. Amin. Oke, boleh next berikutnya. Nah, saudara-saudara, waktu kita baca tadi dari ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Waktu saya persiapkan, saya baca perikop ini, khususnya ayat yang ke-11, saya bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah ya Tuhan yang dilakukan oleh orang Farisi? Dia datang ke rumah Tuhan dengan pemungut cukai berdoa.
Dan dia berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Apakah mengucap syukur salah? Tentu tidak. Tapi kalimat berikutnya di sini saya baru menangkap. Oh, maksud Tuhan tegurannya begini. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Garis bawah ya. Aku tidak sama seperti, bukan hanya satu, semua orang lain. Dia sedang memposisikan dirinya bahwa dia adalah orang yang berbeda dari semua orang. Dan dia merasa dirinya adalah orang yang paling baik, orang yang paling benar, dan orang yang paling suci. Lalu saya cari penggalian terjemahan lainnya. Nah, ini yang saudara ada di layar, terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dengan membanggakan dirinya. Baru saya ngerti, oh, ternyata ada juga, ternyata orang datang ke rumah Tuhan, motivasinya berbeda-beda. Orang Farisi ini datang ke rumah Tuhan, langsung membanggakan dirinya. Menganggap yang lain rendah. Menganggap yang lain doa-doanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menganggap yang lain apa yang dilakukan dalam ibadah, semua itu di bawah rata-rata sikap hidupnya. Wow, ternyata yang begini tidak disukai Tuhan. Amin. Ternyata yang model begini tidak disukai Tuhan. Kalau saudara dipercayakan melayani, cukup saudara berkata, ya Tuhan, ini kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan sampai karena saudara sudah jago nyanyi, menganggap tidak perlu latihan. Jam terbang saya sudah banyak, jadi mau lagu apa saya udah tahu, kunci chordnya seperti apa saya tahu. Jangan sampai ada model seperti itu di gereja ini. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang benar-benar merendahkan dirinya, merendahkan hatinya kepada Tuhan dan mau ambil bagian pelayanan, itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi saya berharap gereja di tempat ini, ketika pemimpin kita menunjuk kita, mempercayakan kita, coba jangan langsung ambil jalan yang kedua. Maksud jalan kedua, alibi. Tapi coba berkata, yes, saya akan coba. Itu jauh lebih baik daripada, enggak lah Pak, saya nggak di situ. Enggak lah Pak, saya nggak bisa. Janganlah Pak, saya nggak bisa nyanyi. Mundur-mundur lama-lama jatuh. Tapi yes dulu. Soal nanti ternyata bukan di situ karunia kita, itu tugas pemimpin kita. Amin. Jadi penonton saja, no. Selama masih ada napas ini, berlomba-lomba kita dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak pekerjaan Tuhan itu. Saudara bisa berdoa syafaat, saudara bisa jadi aser. Di hati saudara, jangan saudara berpikir aset itu adalah nilainya kecil dibandingkan dengan yang berdiri di mimbar ini. Semua nilainya sama di mata Tuhan. Tidak ada tingkatan-tingkatan. Kalau WL sinar segini, pengkhotbah segini, aset yang di sini, enggak ada. Semua di mata Tuhan nilainya sama. Amin. Jadi saudara jangan berlomba-lomba jadi pengkhotbah. Nanti saya nggak ada giliran jadwal khotbah lagi. Ada banyak pekerjaan Tuhan. Waktu pemimpin kita mempercayakan, coba kamu di sini, ya. Saya akan coba. Saya siap melayani Tuhan. Amin. Tapi kata kuncinya adalah jangan membanggakan diri sendiri. Menganggap rendah orang lain. Menganggap rendah kepada sesamanya. Selalulah berkata, ini karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Bukan karena kecakapan saya, atau fasih lidahnya saya, atau suara saya. Ada orang suaranya bagus, nggak ada titik komanya salah. Nadanya persis tahu banget. Dia tahu larinya kemana ini, kemana dan sebagainya. Tapi kita nggak merasakan. Dia bawa jemaat itu menikmati hadirat Tuhan. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perang. Nah, waktu saya baca kalimat-kalimat selanjutnya, makin parah. Selain dia membanggakan dirinya, dia menghakimi. Izin saya ambil air ini. Dia ngapain? Menghakimi. Boleh nggak menghakimi sesama? Siapa yang bilang nggak boleh? Yang lain boleh. Yang angkat tangan boleh dong. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kenapa banyak gereja Tuhan tidak bertumbuh? Atau sudah tadinya banyak, tiba-tiba hilang. Karena apa? Karena suka menghakimi sesamanya. Adakah di antara saudara hari ini yang hadir adalah orang benar? Saudara bukan orang benar ya? Adakah saudara hari ini datang, saya adalah orang benar? Ada? Rendah hati banget jawabannya, Bu. Malaikat semua di mana? Seperti yang saya bilang, kenapa gereja tidak bertumbuh? Karena ternyata sesama di dalamnya saling menghakimi. Sehingga tidak ada damai sejahtera ketika dia datang ke rumah Tuhan. Akhirnya dia tidak datang ke gereja. Syukur-syukur kalau dia masih tetap beribadah di tempat yang lain, masih syukur. Tapi ada banyak yang akhirnya tidak ke gereja. Buat apa saya ke gereja? Di sana semua munafik. Makanya ada lagu Peter Pan itu. Buka dulu topeng. Benar juga saya pikir.
Ada banyak kita datang ke rumah Tuhan memakai topeng-topeng. Nah, hari ini kita buka-bukaan, amin. Kalau saudara tertegur, berarti Roh Kudus masih ada dalam diri saudara. Karena Roh Kudus senang mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Amin. Kalau udah sampai mau cuek, mau tahu, itu berarti Roh Kudus tinggalin dia. Seperti Saul akhirnya bulan-bulan kan, waktu Roh Tuhan meninggalkan dia, bukan lagi Roh Tuhan yang ada lagi datang, tapi roh setan yang menghampiri dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi ingat baik-baik, saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Makanya tadi Pak Gembala sampaikan, iya, kita adalah orang yang berdosa. Kita dikatakan benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena dibenarkan oleh Tuhan itu. Jadi saya dan saudara adalah orang yang benar-benar rusak, berdosa. Dan waktu datang saudara ke rumah Tuhan mengakui apa yang menjadi dosa saudara, makanya Tuhan bilang, saudara pulang dari tempat ini dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, bilang kiri kanan, jangan suka menghakimi. Coba ngomong dong. Ada amin? Penghakiman hanya miliknya Tuhan. Kalaupun kita temukan ada kesalahan seseorang, doakan, bukan hakimi. Amin. Supaya orang itu berbalik kepada jalan yang benar. Jadi saya gereja itu adalah bengkel. You know bengkel? Di mana tiap minggu kita harus di servis. Olinya, apanya lagi? Spare partnya dan sebagainya. Demikian juga hidup kita ini. Makanya kita datang ke rumah Tuhan karena kita sadar betul kita harus diservis, dibenahi, diperbaharui supaya menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk tangan, jangan tanggung. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita lanjut nextnya. Jadi saya menyimpulkan dari ayat yang ke-11 itu tadi, saya sudah sampaikan juga di penjelasannya, jangan menganggap dirimu paling suci dan benar. Selalulah menganggap engkau datang ke rumah Tuhan, aku orang yang berdosa Tuhan. Siapakah aku ini? Aku adalah orang berdosa. Tapi engkau mau terus memberikan kesempatan buat saya. Biarlah kesempatan yang kau berikan buat saya benar-benar ditune up, diperbaharui, diperbaiki, sehingga menjadi manusia yang baru terus. Amin. Dan yang kedua, jangan menganggap rendah atau hina orang lain. Saudara oke punya keuangan berlebihan atau di atas rata-rata, tapi jangan sekali-kali menganggap rendah orang lain. Ingat perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus hanya mungut-mungut, ada serpihan jatuhan nasi sisa, dia nunggu. Tiba-tiba waktu dia mau ambil, tiba-tiba anjing tuannya udah datang duluan, ambil sisa sama kanannya. Lalu kita berkata, dua-duanya meninggal. Yang satu di pangkuan Bapak Abraham, yang satu ada di perapian, di neraka. Ini juga menggambarkan saudara-saudara kematian yang sesungguhnya. Kalau saudara mati, di mana? Dua pilihan. Apakah di tempat orang yang kaya dari perapian, terletak gigi di sana, sakit penyakit ada di sana, sedangkan yang miskin itu ada di pangkuan Bapak Abraham, menggambarkan surga yang mulia. Suatu saat nanti kita akan coba bahas dalam hal itu, supaya dalam saudara mempersiapkan diri. Ketika dipanggil, tidak lagi ragu-ragu, di mana saya sebenarnya. Amin. Saudara siap mati? Saudara siap mati? Karena kalau saya lihat yang di kanan saya ini, kayak 3 minggu ke depan ada yang dipanggil. Amin. Kalau di kiri saya ini, minggu depan rasanya ada yang dipanggil. Ada amin? Kenapa saudara nggak siap? Saudara masih mau menikmati dunia ini? Masih? Kalau ibu gembala jelas masih, karena apa? Masih banyak jiwa-jiwa yang memenangkan. Itu maksudnya. Amin. Nah, saudara jemaat Tuhan gimana? Siap nggak? Siap ya? Minggu depan siap? Siap. Saya jempol 2, Pak. Kenapa saya bilang jempol 2? Karena orang yang begini yang sebenarnya sudah dekat surga yang mulia. Kalau dia belum siap, nah itu tadi, dia masih tarik ulur. Aduh, masih enak nih yang ini nih, masih enak nih yang ini nih. Tiba-tiba Tuhan panggil, waduh, seperti orang kayak tadi. Masih ada 5 saudaraku di sana. Tolonglah ingatkan, kalau orang mati bangkit, nanti mereka bertobat. Ada surat Taurat di sana, hukum-hukum Musa. Kalau mereka nggak bertobat juga, ya itu urusan mereka. Dan bahkan orang mati bangkit, kalau memang udah dasarnya bebal, dia nggak akan bisa. Nah, orang yang berkata siap, belum tentu juga seperti yang saya bilang tadi. Hanya mengingatkan, memberikan alarm buat kita, karena suatu saat pun kita akan mati. Mau matinya seperti apapun, bukan. Kebetulan saya kemarin minggu lalu, nggak tahu ya, mungkin saya ada karunia juga ya, karunia untuk yang begitu-begituan gitu ya. Jadi saudara nanti yang ingin cepat boleh datang ke sini. Jadi jemaat kami kemarin minta didoakan.
udah kritis, tapi kok nggak kunjung-kunjung meninggal. Jadi udah pusing tambah ketika stres lah keluarga ini gimana kami mau tolong mau ini segala macam. Tapi udah begini gitu. Siapa yang ditunggu Bapak ini? Anak-anaknya baru udah datang. Anak-anaknya malah takut katanya. Gimana nih? Nah ini karena kita tahu dia jemaat Tuhan sebagai pendeta, ya kita layan jemaat yang percaya. Nanti saya bawa tim 1 orang, tim diakonia, kami ke masa berdoa jam 6 sore. Saya doakan, tapi saya nggak langsung tumpang tangan saudara-saudara. Saya nanya dulu kepada keluarga, maunya apa? Maunya masih terus panjang umur atau mau diberangkatkan? Kenapa saya tanya demikian? Supaya saya nggak digugat, ya kan? Kalau misalnya ada 4 orang, 2 setuju diberangkatkan, yang 2 panjang umur, kan nggak kuat saya. Bisa dibawa ke pengadilan saya nanti. Jadi saya tanya dulu keluarganya, karena orang yang sepakat, doanya sangat besar. Jadi saya tanya mereka, istri, ketiga anaknya, mereka sepakat. Kami tidak tega melihat bapak kami atau suami saya. Kami sudah siap dan kami sudah ngomong sama Tuhan. Tapi kami doa belum berangkat juga. Kami udah upayakan yang terbaik, udah di IGD dan sebagainya, udah semua selang, semua dipasang segala macamnya. Ya udah, oke kalau udah sepakat ya kita sama-sama doa, kita berangkatkan. Saya panggil namanya, kenal tadi Pak? Namanya Pak Purnomo. Ya, orang lama juga itu. Nah, saya langsung taruh tangan saya di kepala, dekat mulut saya ke telinganya. Pak Purnomo, saya tahu Bapak adalah orang yang sudah percaya Tuhan. Dan hari ini juga kami bersepakat, semua sudah sepakat. Percayalah Pak Purnomo, orang yang percaya Tuhan mengaku dengan mulutnya. Ketika dia dipanggil Tuhan, artinya rumahnya sudah siap. Dan hari ini kami sepakat, kami doakan, kami berangkatkan ke Pak Purnomo di dalam nama Tuhan Yesus. Komputernya langsung bunyi, lurus. Tadinya kan begini ya. Langsung, saya belum amin deh. Mau amin, tiba-tiba histeris nanya, saya kaget. Karena saya fokuskan doa tutup mata gitu kan. Kenapa ini dalam hati saya juga, kenapa nangis mereka? Nah, waktu saya selesaikan doa saya, amin, saya lihat komputer, oh ini yang ditangiskan. Tapi nangisnya mereka, akhirnya nangis sukacita. Bukan sukacita yang kreatif ya, mati loh. Bukan. Tapi sukacita mereka. Dia berkata, Pak Pendeta, berarti ini yang ditunggu suami saya, bapak saya. Dari kemarin kami sudah bisikkan, udah doa, udah baca ayat dan sebagainya. Ternyata dia menunggu momen ini. Dihantarkan dia dengan doa, lalu langsung rohnya, nyawanya langsung kembali kepada pencipta. Keren ya? Tapi jangan punya definisi, maunya hanya begitu doang. Karena kalau kecelakaan pun, kalau dia orang percaya mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus juru selamanya, dia pun masuk surga. Jadi yang terpenting bukan seperti apanya dia meninggal, tapi imannya seperti apa, itu yang bernilai. Amin. Nah, jadi sama juga halnya kalau saudara sakit lalu tidak kunjung sembuh, udah didoakan beberapa pendeta dan sebagainya, mulai dari yang kurus, tinggi, pendek, tinggi, gemuk, kurus dan sebagainya, tapi nggak sembuh, percaya ada maksud Tuhan di sana. Amin. Dan sekali lagi itu bukan bernilai sakit sembuh, yang bernilai adalah iman saudara. Ada banyak jemaat yang sudah akhirnya kami layani, puji Tuhan, akhirnya mereka punya sikap waktu di masa-masa kritis. Dia berpesan kepada orang yang ditinggalkan, kalaupun aku meninggal gara-gara sakit ini, jangan pernah sangkal Tuhan. Wah, itu menurut saya yang jauh bernilai daripada sakit sembuh tapi tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak baik. Ingat 10 orang dusta, berapa yang kembali memuliakan Tuhan? 1. Padahal semuanya disembuh. Kenapa hanya 1? Lupa, kembali lagi enaknya dunia. Kalau saudara nanti nggak percaya, matilah malam ini. Lihat yang 9 orang itu ada di neraka. Syukur-syukur saudara bisa balik lagi. Amin. Coba kita lihat, bandingkan dalam Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Mereka dibilang. Kenapa Alkitab banyak mencatat Tuhan kok nggak nyambung ya dengan orang Farisi? Karena itu tadi, orang Farisi mengedepankan agamawinya. Aturan-aturan itu mereka pikir kalau sudah taat kepada hukum Taurat mereka akan diselamatkan. Disitulah bodohnya ahli Taurat. Padahal label orang Taurat, ahli Taurat adalah orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tapi pikirannya terbalik. Pintar tapi hanya untuk dirinya, untuk kebanggaan dirinya. Wih, profesor, doktor, S-nya sampai ada es krimnya. Siapapun saya dan saudara, apapun jabatan saudara, prestasi yang saudara miliki, selalulah berkata, ini hanya karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Dijauhkan kiranya ada kesombongan. Dan itu yang saya bilang tadi,
seorang ahli Taurat yang mengerti hukum-hukum Taurat, bahkan mereka yang mengantarkan jemaat untuk menaikkan doa-doa mereka kepada Tuhan pada saat perjanjian lama, mereka justru tidak disukai oleh Tuhan. Makanya saudara jangan terlalu suka memuji-muji pendeta, pengkhotbah dan sebagainya. Nah, di mana ada kerumunan-kerumunan, mereka di situ ada dengan jubah yang mereka miliki hanya untuk itu tadi, supaya mereka dipuji-puji, orang suci, orang saleh. Kalau mereka lewat, permisi orang saleh, permisi ahli Taurat. Mereka senang ke pasar-pasar, tikungan-tikungan kata kita. Nah, Tuhan murka sama mereka. Selain mereka ngerti hukum Taurat, tapi yang anehnya mereka tidak menjalani hukum itu sendiri. Coba next. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Langsung kita bandingkan dalam Lukas 11 ayat 42 dikatakan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dan selasih, imut dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Tuhan tegaskan, yang satu dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Harus sejalan, seimbang. Amin. Jangan ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan. Saudara harus selaras apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Itu yang terpenting, jauh bernilai, dan itu berkenan di mata Tuhan. Daripada seperti seorang ahli Taurat, mereka sangat mengerti hukum-hukumnya Tuhan, tapi mereka tidak didapati keadilan. Mereka malah menindas, memberikan beban kepada umat Tuhan. Makanya Tuhan marah sekali kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya berharap gereja Tuhan bisa mengerti hal ini. Amin. Jika kita datang mendoakan orang, doakanlah dengan hati yang tulus. Nggak usah diambil-ambil. Kalau orang kaya, saudara cepat-cepat datang ya, langsung datang. Kalau orang miskin, tunggu dulu ya, saya lihat dulu ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai ini adalah orang yang dibenci orang Yahudi sesamanya, karena pemungut cukai ini ibaratnya perpanjangan tangan orang-orang Romawi, bangsa Romawi yang menindas waktu itu di penjajahan bangsa Israel. Jadi bangsa Romawi memungut, memberikan beban pajak kepada bangsa Israel, yang disuruh adalah sesamanya, yang disebut pemungut cukai. Anehnya pemungut cukai ini juga tidak hanya melakukan perintah, tapi mereka mengambil keuntungan dari apa yang dipercayakan oleh bangsa Romawi. Contohnya begini, mereka bagian pajak. Ditetapkan bangsa Romawi, pajak Israel itu 10% misalnya. Tapi sesamanya ini pemungut cukai ambil 20%. 10% diserahkan ke bangsa Romawi, 10% untuk kantongnya. Makanya mereka dibenci. Kamu ya tega ya kepada sesamamu, kamu masih melakukan hal yang sama ya. Kamu malah mencuri, memaksakan kami untuk bayar pajak mahal. Mereka benci yang namanya pemungut cukai. Jadi mereka mempunyai pengertian pemungut cukai adalah orang berdosa. Tapi kabar baiknya, waktu dia ada di rumah Tuhan, pemungut cukai ini tidak lagi menyombongkan dirinya. Dia menyadari siapa dirinya, apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia merasa tidak layak menginjakkan kaki ada di rumah Tuhan. Karena apa? Orang-orang Yahudi sudah mencap dia adalah orang berdosa. Tapi kerennya, orang berdosa itu justru dia pukul-pukul dirinya. Ayat itu. Dia tidak berani menengadah ke langit, tapi dia malah pukul-pukul dirinya. Siapa aku ini Tuhan? Tolong kasihanilah. Kasihani aku ya Tuhan. Aku ini adalah orang berdosa. Aku adalah orang berdosa. Tidak sedikit pun lagi mengatakannya. Dia tidak sangkali siapa dirinya. Dia ngomong, aku adalah orang berdosa. Nah pertanyaannya, dengan yang paling saya jelaskan tentang ahli Taurat dengan pemungut cukai, coba kita lihat siapakah yang dibenarkan. Next. Siapa yang dibenarkan gereja Tuhan? Orang Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai. Alkitab berkata, aku berkata, ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu orang lain itu siapa yang dimaksud? Ahli Taurat yang pulang dari rumah Tuhan. Saudara dan saya, orang berdosa yang mengakui dirinya bersalah, saudara akan dibenarkan Tuhan. Tapi walaupun sekalipun saudara ada di rumah Tuhan tapi tidak mau mengucapkan pengakuan dosa saudara di hadapan Tuhan, pulang saudara tidak dibenarkan Tuhan. Makanya saya berkata hari ini, saudara yang hadir, saudara orang berdosa atau orang benar? Orang berdosa. Saudara orang berdosa mengakui detik ini kepada Tuhan,
saudara pulang akan membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa limpahan berkat Tuhan. Orang lain akan berkata, benarlah orang itu pergi ke rumah Tuhan, saya lihat dia pulang ada buah-buah kehidupan mantap. Tapi benci banget kamu dia. Yang pertama adalah sebagai anak-anak Tuhan, milikilah sikap hati yang benar. Amin. Miliki apa? Sikap hati yang. Saudara datang ke rumah Tuhan, selalu berkata, Tuhan, aku datang ke rumahmu karena aku tahu aku orang berdosa. Minta pengampunan Tuhan, benarkanlah hidup saya. Taruhlah hidupmu atas hidupku. Perkataan mulutku menjadi bagian daripada mulutku, sehingga apa yang keluar dari mulutku semua selalu memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga sekitar saya, bahkan terutama keluarga saya, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, jangan somset. You know somset? Sombong sekali. Mereka rendah hati. Mari kita punya sikap hati yang rendah hati, jangan sombong. Ada yang perlu disombongkan. Karena kalau udah kematian menunggu, udah habislah. Saudara siap? Siap. Hari ini siap? Siap. Mari sebelum kita bangkit.